kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam program The Podium. Di segmen keempat masih bicara soal pemilu damai dan gembira. Kita berikan aplaus dulu nih kepada teman-teman partai politik hari ini yang sudah berhadir. Seperti yang kami informasikan pemirsa bahwasanya sebuah partai politik diundang di Kalimantan Selatan. Namun saya akan membacakan beberapa partai politik yang telah hadir sebagai bentuk apresiasi Duta TV begitu karena meluangkan waktunya untuk datang ke acara kita The Podium, yakni ada Partai Golkar, kemudian juga ada PAN, P3, Buruh, PD Perjuangan, Gelora, Garuda, PKB, Gerindra dan juga PKN. Sekali lagi, aplaus yang meriah untuk rekan-rekan partai politik yang sudah luar biasa hadir ke studio Duta TV. Sebelum kita menjawab dua pertanyaan tadi, Pak, saya ingin menanyakan kepada rekan-rekan partai politik, adakah memang di antara sini APK-nya juga hilang, Pak, dicuri? Silakan jika ada. Tidak ada ya? Baik, langsung saja. Damai. Baik, langsung saja mungkin kita bicara soal APK yang hilang tadi, di sisi lain mungkin PES, mungkin di sisi lain juga ada alasan-alasan tertentu. Saya ke Pak Bawaslu dulu, Pak Aris. Sebelum yang APK tadi merespon sedikit dari senior Pak Gusti Iskandar tadi bahwa setelah bersanding, apakah mungkin ketika dalam pertandingan itu fair play, ya kan? Yang kita namakan tadi kualitas pemilu, kualitas proses, kualitas hasil. Sehingga setelah itu ya sudah kita bersanding untuk membangun negara ini, bangun republik ini agar lebih maju, agar lebih dalam pembangunan tidak udah move on lah, tidak terbawa persoalan-persoalan. Nah, tidak bawa sentimen pemilu lagi kalau memang kualitas pemilu tadi, ukuran kualitas pemilu pada proses dan juga hasil. Nah, itu ditentukan oleh tidak hanya penyelenggara pemilu, tidak hanya peserta pemilu, tapi juga seluruh elemen masyarakat turut serta menjaga, menggunakan hak pilih, menjaga prosesnya agar tidak ada kecurangan dan segala macam, sehingga kualitas hasil pun menjadi meningkat dan pada akhirnya pemilunya menjadi pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Nah, mudah-mudahan pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang terbaik sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Nah, sedikit respon apa tadi, APK ya, APK itu kan salah satu metode kampanye yang bisa digunakan oleh peserta pemilu atau pelaksana kampanye untuk melakukan kampanye dengan memasang alat peraga kampanye dengan bentuk yang sudah ditentukan, tidak lebih dari 4x6 ukurannya dan di titik-titik yang memang dibolehkan. Nah, kalau hilang ya laporkan ke Bawaslu ya, tapi laporan itu tetap harus memenuhi unsur syarat material dan formil. Syarat formil itu apa? Pelapornya jelas, terlapornya juga jelas. Kalau Jersidin tadi siapa yang dilaporkan ya berarti kan syarat formilnya cari dulu siapa yang kira-kira ini menghilangkan itu kan. Karena apa? Karena Bawaslu itu melakukan pengawasan langsung. Ada dua metode ya, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung itu melekatlah ketika ada pelaksana kampanye berkampanye kita hadir. Tapi kalau APK ya tidak menunggu APK terus-terusan enggak. Tapi kita menilai APK itu bahwa sesuai dengan prosedur tata cara mekanismenya atau tidak. Kemudian ya informasi tadi justru kadang-kadang Pak yang Bapak Ibu yang ini saya ingat kata Pak Senior Ulon juga Pak Ani Cahyadi bahwa yang ketujuh men-share berita informasi yang kebenarnya belum terverifikasi itu justru yang kaum tua belum dibaca di grup itu kan acil-acil kita ternyata belum baca udah di-share. Tapi kalau anak-anak muda sayang kuota dia, ngapain ikut-ikutan nggak jelas begini kan, biasanya gitu lebih terverif anak-anak muda. Tapi yang kaum tua ini kadang-kadang kita komplain, ini apa kok ngirim beginian. Cuma meneruskan, saya nggak tahu isi. Kalau nggak tahu isinya jangan diteruskan kan begitu. Mestinya kan saring dulu, baru di-sharing. Nah, itulah yang memang harus cerdas, harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas mampu ada dialektika dalam menentukan satu pilihan berdasarkan sumber-sumber informasi yang benar, hingga pada satu
pada saat pada hari H nanti itu sudah punya pilihan. Jangan sampai ke TPS ini masih bingung juga siapa ya gitulah. Ini repot, nanti ada yang curang, ada yang nakal, nawarin sesuatu. Wah itu yang jadi kami harapannya idealnya memang ketika datang ke TPS itu sudah punya gambaran. Ini yang mau saya bilang. Dengan 75 hari mendapatkan informasi pada masa kampanye ini yang menjadi bahan untuk berdialektika, menentukan pilihan bahwa inilah yang akan saya pilih. Datang ke TPS sudah ada pilihan. Harapannya idealnya begitu, sehingga tidak ada di tengah jalan nggak masuk angin atau segala macam. Mungkin itu. Pelaksanaan pemilu ini adalah kita menggunakan jalur-jalur hukum yang sudah ditentukan dan ditetapkan lah. Jadi tadi yang sampaikan oleh Pak Aris, kalau memang ada ditemukan APK yang hilang, silakan laporkan atau proses perkaranya di Bawaslu seperti itu. Tapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan selama ini pun setiap tahapan yang kita jalankan, alhamdulillah ketika ada yang bermasalah, kawan-kawan menempuh jalur yang memang sudah kita tentukan melalui peraturan perundang-undangan. Jadi disampaikan ke Bawaslu, ini bukan suatu hal yang tabu lah, ini suatu hal yang memang dilegalkan. Jadi apabila ada yang perlu dilakukan dalam tanda petik kutip lah, protes ataupun keberatan, silahkan sampaikan melalui jalur-jalur hukum yang sudah dibuka dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilu ini. Bawaslu merupakan salah satu Bawaslu adalah penyelenggara yang akan menuntaskan perkara permasalahan apabila ada ketidaksenangan atau ketidakpuasan lah peserta, silahkan tempuh jalur yang sudah disediakan seperti itu. Dan ini bagian dari kita menjaga kondusivitas dan kedamaian sama tahapan proses pemilu ini, termasuk tadi APK lah. Jadi memang kalau dirasa banyak Pak, diintai aja tengah malam Pak siapa yang mengambil, supaya tahu siapa yang merusak ataupun yang menghilangkan, misalnya seperti itulah. Jadi daerah-daerah mana kan Pak seperti itu, karena memang KPU pada tahun pelaksanaan yang ini memfasilitasi kita hanya dari lokasi atau titik-titik pemasangannya saja. Kami tidak memfasilitasi terhadap APK yang dibuat dan ataupun yang kita pasang di tempat-tempat yang diperbolehkan untuk pemasangan APK. Itu jadi kami harapkan kita sama-sama menjaga kondusivitas sehingga pelaksanaan pemilu ini sampai nanti tanggal 14 Februari hari pencoblosan dan sampai penghitungan, rekap dan nanti penetapan calon-calon terpilihnya berlangsung secara kondusif dan damai Mbak, dan juga gembira. Bikin APK begitu tiba-tiba hilang saja. Ke akademisi nih, tadi di sounding Pak, isu-isu provokatif yang menjelma ke kalangan bisa jadi mahasiswa atau seumurannya nih. Silakan Pak Effendi. Saya ingin menambah sedikit wawasan kita saja ya. Kalau hendak melihat pemilu itu berhasil, sukses, tidak sekedar damai dan berbahagia dalam proses. Tapi hasil pemilu itu menunjukkan bahwa untuk wakil-wakil rakyat, terpilih orang-orang yang menjadi pengawas eksekutif. Sehingga eksekutifnya betul-betul merasa diawasi oleh lembaga perwakilan. Jadi kalau lembaga perwakilan setelah terpilih justru tidak melaksanakan tugas-tugas pengawasan, maka pemilu kita gagal menghadirkan orang-orang yang berkualitas seperti itu. Baik. Nah, yang kedua, kalau hendak melihat pemilu itu berhasil, apakah setelah pemilu itu kemudian ada peningkatan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat? Kan itu tugas eksekutif, tingkat presiden. Dan itu diawasi oleh legislatif. Nah, saya kira indikasi-indikasi ini perlu juga kita ekspos ke permukaan agar rakyat juga tahu bahwa pemilu tidak sekedar menggunakan hak pilih mencoblos, tapi mencoblos untuk orang-orang yang diharapkan punya kualitas melaksanakan tugas-tugas perwakilan untuk legislatif, atau mencoblos pimpinan tertinggi nasional yang nanti bisa melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan sehingga bangsa kita semakin waktu semakin baik. Sekiranya ini yang tugas berat kita. Jadi tidak sekedar kita ingin agar damai, bahagia, tapi bagaimana agar pemilu menghasilkan kualitas yang sangat bagus ke depannya. Saya kira seperti itu. Baik, menghasilkan output ya, karena kita tahu anggaran tidak sedikit ya Bapak-Bapak untuk melaksanakan pesta demokrasi. Mungkin akan dijawab oleh salah satu partai nih Pak, seperti apa? Apakah memang selama ini kadernya sudah orang-orang yang berkualitas yang siap berkompetisi di pemilu 2024? Silakan Pak, satu orang atau Ibu. Terima kasih. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Pendi, ini betul.
Jadi kalau makanya tadi saya menyampaikan pemilu yang penuh dengan kualitas. Jadi kualitas ini bukan kualitas pemilunya saja, tapi kualitas untuk mengantarkan orang yang akan mampu ke depan duduk di kelembagaan itu membawa kepentingan masyarakat. Saya melihat pemilu ke pemilu ini kan selalu ada dinamika di dalam proses rekrutmen partai politik kepada calon-calon anggota legislatifnya maupun calon pimpinan nasional. Nah, kami sebagai partai politik ini selalu juga melakukan rekrutmen ini secara selektif gitu. Kita tidak ingin hanya mengandalkan figur yang hari ini dianggap figur yang memiliki kekuatan finansial untuk dicalonkan menjadi calon anggota legislatif. Tapi bagaimana mereka juga memiliki kualitas. Nah, sehingga dengan kualitas tadi, apa yang diharapkan oleh kita semua, oleh masyarakat, oleh bangsa Indonesia akan melahirkan orang-orang yang berkualitas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pemilu ini kita juga menginginkan proses pemilu ini sudah berjalan dengan baik sampai kepada tahapan masa kampanye. Tadi disinggung oleh Bung Aris selaku Bawaslu, pengaturan APK itu diatur dengan peraturan DKPP atau peraturan KPU. Saya pikir yang namanya pemilu yang demokratis, pemilu yang pesta 5 tahun dan pemilu yang kita berikan kepercayaan demokrasi kepada rakyat, kepada partai politik, yang nggak usah dibatasi lah ukuran-ukuran APK itu. Sebesar-besarnya hari ini secara kalau kita mau melihat secara kasat mata, sepanjang jalan Ayan itu ukurannya bukan ukuran 4x6 lagi, ada yang 5x20 gitu. Nah, jadi daripada kita berbeda pikiran, berbeda pandangan, berbeda ini, ya lebih baik sudah. Yang penting semua menjaga kedamaian tadi kepada kompetensi kita antara partai politik. Nah, jadi nggak ada masalah, bersanding aja. Ya balehonya pun disandingkan aja gitu loh. Nggak APK-nya disandingkan aja. Yang kalau itu tanah orang yang punya partai politik tertentu, ya minta izin aja sama beliau. Insya Allah kalau kita sama ingin membangun demokrasi yang berkualitas, maka itu nggak ada masalah. Ini tinggal kita melakukan komunikasi. Nah, oleh karena itu di Kalimantan Selatan saya yakin pemilu ini akan berjalan seperti menjadi harapan kita semua. Dan saya melihat kepemimpinan penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dukungan akademisi, termasuk juga dukungan oleh penyelenggara kepala-kepala daerah terhadap suksesnya pemilu. Nah, kepala daerah ini juga kita tetap harus melakukan kontrol gitu ya. Sejauh mana netralitas terhadap pelaksanaan pemilu. Saya harus jujur akui banyak kepala daerah yang juga jabatannya sebagai ketua partai politik. Jadi pada masa kampanye ya silakan monggo nanti Bawaslu untuk menggunakan aturan mesti cuti kah dulu, mesti tidak. Jadi jangan tugas-tugas penyelenggaraan kepemerintahan itu dipakai juga kepentingan kampanye gitu. Inilah yang kita semua saling melakukan kontrol itu. Dan Presiden juga telah membuat statement kalau ada istilahnya kepala daerah yang menghambat pemilu dan tidak berpihak untuk mensukseskan pemilu, hari ini juga detik ini jam ini Presiden akan copot kepala daerah itu. Jadi sudah bagus ini pemilu. Sudah bagus betul-betul pemilu ini dari tingkat penyelenggara di tingkat diawasin di tingkat penyelenggara KPU, Bawaslu, ada di KPP di atasnya yang kemudian juga oleh eksekutifnya sendiri sebagai pendukung suksesnya pemilu di masing-masing daerah juga diawasi oleh Presiden gitu. Ini sangat luar biasa pemilu kali ini. Makanya apa yang menjadi harapan tadi, pemilu yang damai, pemilu yang berbahagia tadi, insya Allah menjadi tercapai dalam
2024 deh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iskandar dari Partai Golkar. Mungkin ada partai lain yang ingin menambahkan bicara soal kader-kader berkualitas, silakan Pak Mujani singkat saja. Legislatif, eksekutif, juga dari unsurnya di sini ada KPU, Bawaslu di KPU dan sebagainya, pemerintah daerah, Bawaslu, dan juga dari penyaringan informasi juga dari Bawaslu. Artinya bahwa semua ini perlu kita mereview dulu, dan ini sebagai bahan informasi juga kaitannya dengan kualitas dari eksekutif dan legislatif tadi, supaya ini balance. Karena 28 November tadi kan sudah masa kampanye. Apakah dalam kaitan masa kampanye ini masih kita biarkan atau masih dibolehkan, atau memang ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan misalnya kualitas incumbent, anggota DPR incumbent, itu masih dibolehkan reses di sampai saat ini. Dan ini desas-desus di luar berkembang. Khawatirnya nanti bercaos nanti ke depan, membuat tidak kondusif nanti soal-soal ke depan nantinya. Dan ini jadi PR juga buat Bawaslu dan KPU. Tapi bagaimana juga peran dari payung hukum tadi, tugas-tugas yang lain juga pemerintah daerah harus berperan juga ini ya. Karena ini kaitannya dengan kualitas tadi. Ukuran kualitas itu adalah ya, kalau terselenggara dengan bagus, itulah yang disebut dengan pemilu damai tadi, kata Prof. Epini. Terima kasih. Karena kita jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami dalam program The Podium. Pisang ku baru masak sabiki diurung bari-bari, masak sabiki diurung bari-bari. Repot mata kayu bengkok dimakan api, apinya kasurupan. Bengkok dimakan api, apinya kasurupan.